Salam dan selamat tengah hari kepada saudara dan saudara sekalian, kepada semua jamaat Tuhan. Hari ini 7 hari bulan Ogos, kita memulakan 40 hari doa dan puasa. Setiap tengah hari kita akan gunakan masa selama 30 menit berdoa untuk keadaan semasa, keluarga, masyarakat dan negara kita. Saya mendorong semua jamaat Tuhan kita mengambil bahagian dalam doa dan puasa ini. Mari kita sediakan hati kita dan mari kita fokuskan diri kita kepada Tuhan dan biarlah Tuhan ditinggikan pada saat ini. Haleluya, sesungguhnya Tuhan kita adalah kota benteng dan menara perlindungan setiap kita. Amin. Dan kau kota bentengku, tak aku ragu, kau menjamin hidupku, kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut, kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Amin. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu, kau menjamin hidupku. Bersama katakan, kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut, kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Mari kita berikan segala kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Yesus, hanya di dalam namamu ada kuasa yang luar biasa. Yesus, oh Yesus, ada kuasa di dalam namamu. Yesus, oh Yesus, ada kuasa di dalam darahmu. Kau benteng hidupku, menara kekuatanku, bersamamu
aku takkan goyah. Yesus, oh Yesus, Engkau perlindungan hidupku. Yesus, oh Yesus, ada kuasa di dalam namamu. Yesus, oh Yesus, ada kuasa di dalam darahmu. Kau benteng hidupku, menara kekuatanku, bersamamu aku takkan goyah. Yesus, oh Yesus, Engkau perlindungan hidupku. Bersama kita katakan, Kau benteng hidupku, menara kekuatanku, bersamamu aku takkan goyah. Yesus, oh Yesus, Engkau perlindungan hidupku. Katakan sekali lagi, Kau benteng hidupku, menara kekuatanku, bersamamu aku takkan goyah. Yesus, oh Yesus, Engkau perlindungan hidupku. Engkau perlindungan hidupku. Mari kita katakan bersama, Engkau perlindungan hidupku. Haleluya, mari kita berikan segala kemuliaan bagi Tuhan. Saudara dan saudara sekalian, mari kita melihat firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur 46 ayat 1 sehingga ayat yang ke-12. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan buih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi penuh hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan buzur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Demikianlah firman Tuhan. Saudara dan saudara sekalian, melalui ayat ini kita ambil masa merenungkan firman Tuhan yang bertema diamlah. Saudara dan saudari, kalau kita membaca dalam Matius 24, Yesus telah memberitahu tentang masa-masa yang sukar akan berlaku sebelum kedatangannya. Kita akan melihat peningkatan bencana dan kekacauan global. Bagaimanakah kita melalui masa-masa seperti itu dengan penuh kemenangan dan iman yang tidak tergoyangkan? Mazmur 46 ayat 1 hingga 12 ialah suatu message abadi
Tuhan menyampaikan ajakannya supaya datang, diam, dan berlindung di dalam Dia. Melaluinya kita menjadi pasukan pemenang yang kuat, bersinar dengan iman, pengharapan, dan kasih di tengah-tengah kegelapan. Mazmur 46 mengutarakan 3 idea utama. Yang pertama, jaminan perlindungan Tuhan dan kedaulatannya. Mazmur 46 ayat 2 hingga 3. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Pemazmur menegaskan bahwa Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesakan sangat terbukti. Sungguh pun kita sedang berada dalam keadaan yang sangat gelap dan tanpa harapan, jangan berputus asa. Kita harus tetap mempercayakan hidup kita kepada Tuhan sebagai pencipta. Sehebat manapun manusia, dia hanyalah ciptaan. Pencipta, itulah Bapa kita di sorga, di atas segala-galanya. Kita harus mencintai Bapa sebagai pemberi terbesar dan bukan mencintai pemberiannya. Harta kekayaan hilang dalam sekelip mata, namun Allah, Bapa kita, ada bagi kita sebagai kota benteng kita, kekal selama-lamanya. Mazmur 46 ayat 5 hingga 6. Kota Allah kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Sungguh pun kita hidup berkelimpahan di dalam Kristus. Tidak bermaksud kita terlepas dari bencana dan kekacauan. Selama kita masih ada di bumi ini, semua goncangan, termasuk goncangan politik, sosial, dan ekonomi, boleh saja menimpa hidup kita. Puji Tuhan, bagi kita Tuhan adalah perlindungan dan kekuatan. Diamlah dan ketahuilah, akulah Tuhan. Bermaksud tanpa Tuhan semua usaha kita akan sia-sia. Yang kedua, jaminan atas penyediaan dan pertolongan Tuhan. Mazmur 46 ayat 6. Allah ada dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Walaupun lingkungan kita perlu diamankan, namun iman kepada Tuhanlah yang menjamin keamanan dan perlindungan bagi kita. Iman itu mengambil kekuatan Allah. Mazmur 127 ayat 1 hingga 2. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Apa yang dimaksudkan dengan aliran-aliran sungai? Yohanes 4 ayat 14, 7 ayat 37 hingga 38 mengatakan aliran-aliran sungai itu ialah aliran air hidup. Air hidup adalah Roh Kudus dan firman Tuhan. Roh Kudus dan firman Tuhan membersihkan dan menyegarkan hidup kita. Kota Allah adalah tempat anak-anak Tuhan berhimpun. Itulah gereja Tuhan dan keluarga kita. Kita memerlukan aliran air hidup dan memerlukan Allah sebagai kota perlindungan. Dimanapun kita bersekutu dalam nama Tuhan Yesus, di sana pasti ada mukjizat. Dimanapun kita berkumpul dan berdoa, di sana ada perlindungan Tuhan. Mazmur 46 ayat 7 mengatakan,
Kemanapun kita pergi, tidak ada tempat yang aman di dunia ini kecuali di dalam Tuhan Yesus. Jika kita sungguh berdoa, maka Tuhan akan bertindak dan Dialah yang berperang ganti kita. Yang ketiga, jaminan akan kehadiran dan kuasa Tuhan. Mazmur 46 ayat 8. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Dalam sejarah gereja, gereja terus bertumbuh sekalipun mengalami penganiayaan. Mengapa? Ini karena perlindungan Tuhan. Mazmur 18 ayat 2 hingga 3. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Tuhan menghendaki agar kita mengasihinya. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Sebaliknya, Dia akan menolong kita tepat pada waktunya. Mazmur 46 ayat 11. Tuhan menghendaki agar kita diamlah dan ketahuilah bahwa Dia adalah Allah. Ini bermaksud fokus kepada Tuhan dan firman-Nya. Sepanjang zaman, Tuhan konsisten dalam menunjukkan apa yang akan Dia lakukan untuk umat pilihan-Nya. Sungguh, Dia tidak lagi menahan damai-Nya, tetapi akan muncul seperti orang yang perkasa dalam perang yang mengangkat teriakan perang. Pertempuran itu milik-Nya. Diingatkan bagaimana Dia menciptakan dunia dengan firman-Nya yang memberi hidup. Ingatlah bahwa daripada kekacauan dan kegelapan, dunia wujud dan berada dalam kehidupan terang dan ketertiban. Marilah datang dan diam dengan menanggalkan perjuangan dan ketakutan. Marilah kita menggerakkan suatu perubahan hati dan fokus kepada Tuhan, supaya kita boleh masuk ke tempat teduh dan melihat Dia. Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Amin. Saudara dan saudara sekalian, inilah kesempatan bagi kita datang kepada Tuhan. Dan inilah kesempatan bagi kita untuk berdoa untuk bangsa, untuk negara, untuk keluarga, untuk gereja kita. Saudara-saudara sekalian, saya mengajak Anda pada saat ini kita menumpukan dan kita mau berdoa beberapa perkara yang akan kita doakan pada hari ini. Yang pertama, kita berdoa agar waktu kita memulakan 40 hari berdoa dan berpuasa untuk negara kita akan belajar untuk diam di hadapan Tuhan, untuk lebih mengenal Dia melalui firman-Nya, dan yang hidup dan pekerjaannya dalam hidup kita, dan bahwa kita akan dijamah oleh kasih-Nya, mencetuskan pertumbuhan kasih kita kepada orang lain. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami terpanggil untuk negara kami Malaysia yang kini dalam keadaan kacau disebabkan COVID, politik yang tidak menentu, dan ekonomi yang membimbangkan. Kiranya dalam keadaan sedemikian kami diberi kedamaian, kesejahteraan, dan keamanan, supaya kami dapat berdiam di hadapan-Mu dan lebih mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Penyelamat melalui firman-Mu ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan mencurahkan damai sejahtera, ketenangan dalam seluruh masyarakat di Malaysia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang kedua, mari kita berdoa agar orang Kristen di seluruh Malaysia akan bertemu dengan Tuhan dengan cara
yang intim sepanjang musim yang penuh tekanan dan sukar ini. Sebagai sebuah kota Tuhan, semoga gereja bersinar dan menerangi masyarakat kita dengan terang firman-Nya dan mengajak mereka untuk mengenal Yesus, terang dunia. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami berdoa kepada semua orang Kristen di seluruh Malaysia, di Sabah, bahkan di Buluran ini, supaya lebih dekat dengan Tuhan, sungguh pun menghadapi tekanan dan kesukaran sehingga menggelapkan keadaan. Tuhan, kiranya di musim ini semua gereja di seluruh Malaysia, di Sabah, bahkan di Buluran, bercahaya di tengah-tengah masyarakat melalui kesaksian hidup sehari-hari, supaya ramai orang mengenal Tuhan Yesus melalui kesaksian mereka di dalam pekerjaan, di dalam rumah, maupun di mana saja. Dan biarlah Tuhan ditinggikan, karena ramai orang mengenal Tuhan lewat daripada iman kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang ketiga, kita berdoa agar anak-anak orang asli dan orang asal akan menerima hak yang sama seperti rakyat Malaysia yang lain, dan agar mereka tidak dieksploitasi di pasaran tenaga buruh dan didedahkan kepada semua jenis risiko yang tidak diingini. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami mau berdoa untuk rakyat Malaysia ya Tuhan, terutamanya kepada orang-orang asal, orang asli, bumi putra, orang Kristen, supaya dapat hidup dengan ketenangan, dengan penyertaan dan berkat Tuhan. Terutama sekali Tuhan, kami berdoa supaya golongan ini mendapat perhatian dari pihak yang bersangkutan, agar mendapat hak yang sama seperti rakyat Malaysia yang lain, baik kemudahan pendidikan, kepemilikan tanah, dan kemudahan asas, dan kemudahan-kemudahan yang lain. Kami berdoa Tuhan, agar mereka tidak dikesampingkan, tidak dianaktirikan, melainkan mereka juga diperhatikan, agar berdiri, agar maju bersama sebagai rakyat Malaysia, dan Engkau-lah dipermuliakan ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa supaya orang asli dan orang asal ini tidak dieksploitasikan dalam berbagai bidang, tidak dipergunakan, melainkan diberi tempat agar mereka dapat menjalankan hidup mereka sebagai rakyat Malaysia dengan bebas dan menikmati kesejahteraan bersama dengan rakyat Malaysia yang lain ya Tuhan. Tuhan, tolong kiranya perhatian daripadamu dilimpahkan kepada mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Marilah kita berdoa untuk perlindungan dan penyembuhan bagi semua yang dicangkiti oleh COVID-19. Doakan untuk program vaksinasi yang cepat, cekap, dan pantas terus dilancarkan untuk seluruh negara, terutama bagi mereka yang berada di luar bandar, supaya immunity kelompok dapat dicapai pada akhir tahun ini. Marilah kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami berdoa untuk semua rakyat Malaysia supaya dilindungi dan disembuhkan dari dijangkit oleh COVID-19.
agar mereka dilindungi, dibungkusi dengan darah Yesus, agar mereka diselamatkan daripada virus apapun. Tolong Tuhan memberi hikmat kepada yang bersangkutan supaya program vaksinasi cepat, cekap, dan pantas diberi kepada seluruh rakyat di negara Malaysia, agar semuanya dapat diselesaikan dalam tahun ini dengan suksesnya. Berkatilah Malaysia ya Tuhan, berkati rakyatnya, dan lindungilah rakyatnya daripada penyakit ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Seterusnya kita berdoa untuk pelayanan misi Dayosis Sabah, agar kita terus menjadi garam dan cahaya kepada dunia. Mohon dari Tuhan cara-cara baru dan kreatif untuk memberitakan kerajaannya dan menunjukkan kasih serta harapannya. Marilah kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di sorga, kami mau berdoa untuk pelayanan misi Dayosis kami, supaya terus menerus menjadi garam dan cahaya kepada dunia. Berilah hikmat kepada Tuan Archbishop kami, kepada padi-padi, pastor-pastor, semua umat Tuhan di negeri Sabah. Kiranya Engkau ya Tuhan menyalurkan supaya mereka menemukan cara-cara baru dan kreatif dalam menyampaikan pemberitaan firman Tuhan kepada orang di sekeliling kami. Tuhan, kami berdoa, pakailah Dayosis kami dengan luar biasa, supaya firman Tuhan dapat disebar luas, walaupun dalam keadaan yang sukar dan gelap ini. Kami percaya Tuhanlah yang akan bercahaya, Tuhanlah yang menuntun kami, agar keberhasilan dalam pelayanan, dalam penginjilan, dalam memperkenalkan firman Tuhan, memperkenalkan Yesus kepada masyarakat akan terus berjalan tanpa halangan, karena kami percaya campur tangannya Tuhan membuat firman Tuhan terus menerus tersebar luas di negeri kami. Berkati Dayosis kami, berkati umat-umat Tuhan, berkati gereja kami di Buluran. Biarlah nama Tuhan ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, penyelamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan amin. Ya Tuhan, sungguh begitu banyak hal yang telah Engkau lakukan di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami menyadari bahwa Engkau adalah Allah yang sangat baik bagi kami ya Tuhan. Oleh itu Tuhan, kami mau menyanyikan lagu penyembahan ini, menyatakan betapa kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu, untuk segala kemurahan dan penyertaan-Mu bagi kami Tuhan. Haleluya Yesus, kami bersyukur. Jemaat Tuhan, mari kita menyanyikan berdiri. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia
buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Saudara dan saudara sekalian, marilah kita berdoa seperti yang diajarkan oleh penyelamat kita. Bersama-sama, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sebelum kita beridar dari tempat ini, mari kita menerima berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, meliharakan hati dan jiwa kamu dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang maha berkuasa, Bapa, Anak, dan Roh Al-Kudus berserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Dalam nama Kristus. Amin.